Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, Keluarga Exmo. Semangat kamu ya, semangat ya teman-teman. Selamat sore. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan penuh banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Sore hari ini kami keluarga Exmo ingin berbagi cerita tentang kondisi perkembangan lahan kami di petak yang biasa kami review videonya, yang kami tumpang sari dengan pepaya, durian, dan jenis-jenis tanaman tumpang sari yang lain yang masa waktunya pendek. Nah, sore hari ini kami ingin berbagi cerita tentang persiapan kondisi lahan tanam porang kami di petak yang satu ini ya teman-teman. Jadi di sini sudah dilakukan penyepraian herbisida kemarin sama Mas Suhar. Jadi menggunakan herbisida pratumbuh, ada herbisida pembasmi gulma berdaun sempit, berdaun lebar, semua kami campurkan supaya hasil penyepraiannya semakin maksimal. Dan alhamdulillah beberapa petak yang di paling bawah sana sudah pada mati. Kemudian yang di sini juga sudah sebagian mati, yang sebagiannya belum karena kemarin memang proses penyepraiannya tidak serempak ya, karena memang sambil memanen kacang hijaunya. Dan alhamdulillah ini kacang hijau sudah dipanen habis semua. Jadi teman-teman yang ingin ikut icip-icip kacang hijau, silahkan main ke tempat kami. Oke, langsung saja. Ini kami ingin berbagi cerita tentang kondisi kesiapan tanam di lahan kami ya teman-teman. Ini memang sengaja kami tanam lebih awal. Ini di awal-awal September ini ada yang kami sudah lakukan proses penanaman. Kenapa? Karena memang ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan kami, yaitu satu, sifatnya kami menyicil proses tanam supaya meringankan kami di penanaman di petak-petak yang lain. Karena kalau kami lakukan secara serempak, pas ada hujan langsung, nah kayak gitu agak merepotkan. Pertama jelas repot karena ngurusin beberapa lahan ya, maaf ini mungkin ya kalau serempak gitu agak berat. Satu, yang kedua medannya agak susah ketika sudah sering hujan, karena biasanya medan yang kurang bagus gitu, mobil belum bisa masuk, akses jalannya kurang besar, cuma motor yang bisa masuk, itu biasanya nanti jadi merepotkan. Jadi membawa bibit ke sana ke sini itu biasanya nanti kurang efektif ya teman-teman. Jadi harus panggul, harus naik motor gitu, agak repot. Jadi kalau kayak gini masih musim kemarau tapi sudah mendekati musim hujan, ini memudahkan untuk mobilitasnya. Kemudian keuntungan yang kedua, kalau kita tanam lebih awal seperti ini, artinya kita tanam tidak jauh-jauh banget dengan kondisi perakiraan untuk curah hujannya nanti di akhir September perkiraan, atau pertengahan September biasanya sudah ada hujan juga, akhir September hujan juga. Nah kayak gitu masih aman. Jadi ketika kami tanam di awal-awal September ini, insya Allah masih aman, karena biasa porang yang kita tanam itu membutuhkan waktu 1,5 bulan, paling cepat 1 bulan itu setelah dia disiram hujan ya. Jadi pertama kali dia disiram hujan, kemudian ada susulan hujan kedua, itu biasanya 1 bulan paling cepat itu, atau 3 minggu paling cepat itu yang sudah bertunas. Tapi kalau yang belum, biasanya 1 bulan sampai 1,5 bulan baru muncul tunas, dan tunasnya itu juga tidak langsung mekar, dia baru kuncup ngerebung gitu. Nanti setelah beberapa minggu baru mulai mekar daunnya. Apalagi kalau yang kita tanam dari jenis bibit-bibit ukuran besar seperti yang kami akan tanam di petak lahan di sini. Karena di sini kemarin kami tanam semua, panen semua, dan setelah kami karantina, ini kami siapkan untuk kami tanam lagi. Tentunya tetap temanya tumpang sari dengan tanaman-tanaman pepaya, durian, dan yang lain-lain teman-teman. Khusus di petak sini ya teman-teman. Jadi khusus di petak sini kami tanam menggunakan bibit umbi dari hasil panen musim pertama kemarin teman-teman ya. Jadi ukurannya seperti ini rata-rata ya teman-teman. Hasil panen musim kemarin itu rata-rata ukurannya seperti ini. Ada yang ini 0,5 kilo, ada yang 3 on, ada yang 2 on setengah, ada yang 8 on, ada yang 1 kilo. Jadi macam-macam sudah kami pisah-pisah. Nah untuk petak kami yang bagian sini kami tanam dengan menggunakan bibit ukuran rata-rata 2 on, 3 on, 4 on, 5 on, sampai 1 kilo. Kemudian nanti yang kecil-kecil akan kami pisah, kami tanam terpisah di petak terpisah. Oke ya teman-teman, ini langsung saja. Ini akan kami bagikan bagaimana caranya kami menanam di lahan jenis tanah lempung, tanah liat ya di daerah kami. Nah, ini terus terang di lahan sini nggak kami rotari pakai mesin
kultivator. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat sendiri di sini banyak pohon durian, banyak pohon pepaya dan lain-lain. John Deere tidak bisa masuk, kultivator juga nggak bisa masuk. Jadi seperti video yang saya sebelumnya kemarin saya bagikan. Jadi kami kultivator dengan menggunakan tenaga canggul. Jadi ini sekamnya kita tebar, kemudian kami canggul, sekaligus kami bikin koak. Jadi sekali mendayung 230 terlampaui. Jadi sekam kita taruh di atasnya bedengan seperti ini, terus kemudian langsung diaduk pakai canggul ya seperti ini, sambil sekaligus bikin lubang tanamnya ya. Jadi tanah liat itu harus dicampur seperti ini teman-teman. Jadi harus diaduk dia, kalau nggak diaduk tanah lempung biasanya nanti gampang lengket lagi. Nah, cara kami menanam seperti ini. Jadi setelah kami ini tebar arengnya ini, terus kami cangkul-cangkul, terus ditebar pupuk dasar menggunakan ini SP36 dan Ponska. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini SP36 dan Ponskanya kami taburkan di sekitaran lubang-lubang tanam seperti ini. Nah, kami taruh seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini secukupnya saja ya teman-teman, tidak harus banyak-banyak karena sifatnya dia hanya sebagai asupan nutrisi tambahan selain pupuk kohe yang kita berikan ke tanaman porang yang rencana kita tanaman. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita berikan seperti ini layaknya ketika lahan kami kultivator ya. Jadi ditebar terus kemudian dirotari sehingga merata penuh di seluruh bedengan. Nah, setelah itu, setelah rata seperti ini, kita masukkan bibitnya teman-teman ya. Jadi seperti ini kami masukkan bibitnya seperti ini. Nah, ini rata-rata bibit ukuran 3 on, 4 on, 5 on, 3 on, 2,5 ya, 2,5. Seperti ini. Oke ya teman-teman. Nah, ini jarak tanamnya karena bibitnya ini ukuran agak besar, karena target kami satu musim nanti di atas 4 kilo ya. Ada yang di atas 5 kilo pastinya, ada yang di atas 6 kilo, ada yang di atas 7 kilo, dan pasti juga ada yang masih kecil, namanya porang itu ya, tumbuhnya mah beda-beda. Nah, seperti ini. Nah, ini jaraknya berapa? Ini kami tanam dengan menggunakan patokan ini teman-teman ya. Ini bambu, ini jarak dari parit 20 cm, terus kemudian ini jaraknya antar porang 40 cm, ini antar porang lagi 40 cm, pas di ini kalau orang Jawa itu ros-rosan ya, ros-rosan atau apa ini bahasa Indonesianya ini. Terus ini kesininya 20 lagi. Jadi kami tanam dengan sistem triple ini. Ada yang kami tanam sistem ganda, ada yang sistem triple. Jadi menyesuaikan bentuk dan ukuran bedengannya. Jadi seperti ini 20 cm dari bedeng, ini 20, ke sana 40, sana lagi 40, sana jarak ke paritnya 20 lagi. Nah, setelah kita masukkan, terus kita kasih ini teman-teman, daun bambu. Jadi khusus di petak lahan sini memang sengaja kami fokuskan pemberian komposnya lebih maksimal. Karena apa? Ya karena kemarin kami melihat di tahun sebelumnya ada saudara kami yang menanam menggunakan media tanam lahannya itu banyak mengandung unsur kompos dari pelapukan daun bambu dan akar-akar bambu, dan alhamdulillah dari katak mini itu satu musim katak mini waktu itu ukuran 700, ada yang 600, ada yang 800, ada yang mendekati 1000 juga, ada juga mungkin yang 400-500. Nah, itu bisa tembus 1 kilo, ada yang 1 kilo up, ya ada yang 8 on juga. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi setelah kita tutup, jadi kami tutup seperti ini menggunakan tanahnya tipis-tipis seperti ini ya. Setelah itu nanti akan kami tabur menggunakan kohe teman-teman ya. Kohe hasil fermentasi kami yang sudah matang, yang sudah berusia 2,5 bulan. Jadi 2,5 bulan, sudah 2,5 bulan kami fermentasi ya, 2 bulan lebih lah ya, 2 bulan lebih, seminggu kalau nggak 10 hari, hampir 2,5 bulan. Nah, setelah kami tutup seperti ini, kami tebar menggunakan ini. Nah, ini hasil kohe fermentasi kami ya teman-teman, sangat mawur, sangat mawur. Ini sangat
bagus sekali. Alhamdulillah hasil fermentasinya luar biasa, sangat sempurna ya. Kalau menurut kami sangat sempurna karena hasil tes kohe kami ini sudah nggak berbau, yang pertama. Kemudian yang kedua, semua bahan-bahannya itu sudah butirannya itu sudah lembut sekali. Kemudian ada juga kemarin kami tes waktu proses fermentasi itu waktu fermentasi itu kami taruh porang di dalamnya. Waktu setelah kami aduk ya teman-teman, setelah kami aduk itu kami setelah itu kami tambahkan porang di dalamnya. Jadi sengaja kami kemarin menaruh porang di dalam pupuk ikut difermentasi gitu. Porangnya tidak masalah, bahkan porangnya itu tumbuh dengan tunas yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa tunasnya, seperti di video saya sebelumnya kemarin. Jadi sampai tunasnya itu banyak sekali seperti porang yang habis dikasih ZPT, zat perangsang tumbuh. Jadi sampai seperti itu teman-teman, saking bagusnya pupuk kohe yang sudah kami bikin. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita tutup menggunakan tanah ya teman-teman, tanah dari parit. Nah, kita naikkan untuk kita pakai untuk menutup permukaan tanaman porang yang sudah kita masukkan ke dalam tanah ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika nanti hujan turun, pupuknya ini enggak larut, enggak ikut terbawa di di air hujan yang mengalir ke parit-paritnya. Jadi ketika nanti hujan turun, pupuk itu tetap akan berada di posisinya, bahkan nanti dia akan semakin menyatu dengan tanah-tanahnya dan membuat tanah semakin gembur, ngerokos. Terus kemudian nutrisinya, sari-sarinya dari kohe yang sudah sempurna tadi, dia akan terbawa air dan kemudian meresap ke dalam tempat hidupnya si porang, sehingga nanti nutrisinya akan bisa terserap dengan maksimal oleh porang. Nah, jadi seperti ini. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Yang sebelah sini mas, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk pemberian pupuk dasar itu posisikan di atas ya teman-teman. Kenapa di atas? Karena perakaran porang itu munculnya di bagian atas, terbawa oleh pertumbuhan umbi yang baru ya, bukan umbi yang lama. Jadi umbi yang baru itu di atasnya dia akan muncul tunas, kemudian membawa akar. Nah, akar itulah nanti yang akan bekerja untuk menyerap semua nutrisi yang ada di dalam tanah. Nanti prosesnya seperti itu. Makanya kenapa pupuk kita taruh di atas. Selain itu tujuannya ketika kita taruh di atas adalah supaya pupuk itu tidak langsung bersinggungan dengan porang, karena kita belum tahu, namanya fermentasi itu setiap orang beda-beda. Ada yang hasilnya memang sempurna, ada yang hasilnya belum sempurna, ada yang setengah sempurna. Nah, itu daripada berisiko, lebih baik pupuk kita posisikan di tempat yang aman. Kalau kecuali maaf, ini pupuknya memang benar-benar sempurna dan benar-benar bisa dipastikan sempurna. Cuma yang tahu sempurna tidak itu kan kita nggak bisa mengetes satu-satu dan per bagian ya teman-teman, sehingga nanti dikhawatirkan malah pupuk yang belum maksimal, masih ada patogennya, kemudian masih ada bakteri yang nggak bagus, membuat bibit porang kita menjadi busuk. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Ini sudah selesai teman-teman. Ini kalau nanti musim hujan tiba, kemudian sudah pada tumbuh akar, tumbuh daun, semuanya batangnya sudah mulai kita lakukan pemupukan susulan menggunakan pupuk sintetis boleh, atau bahasanya kimia kita biasanya yang kita pahami, atau menggunakan pupukan organik, ataupun jenis-jenis anorganik yang lain, misalnya selera. Jadi sesuai selera teman-teman masing-masing, menyesuaikan di daerah masing-masing ya. Boleh pakai NPK 16 atau mungkin ya, jenis-jenis yang lain. Terus kemudian bisa menggunakan POC juga. Jadi nanti setelah itu proses kita sudah santai. Kalau sudah seperti ini santai, tinggal memikirkan nanti proses pembersihan gulma, penyiangan gulma, bisa menggunakan herbisida juga, bisa manual, pokoknya campur-campur lah ya. Jadi intinya seperti ini. Nanti proses selanjutnya akan kami update lagi bagaimana perkembangan tanaman porang kami setelah memasuki musim hujan dan tunas sudah mulai tinggi-tinggi, daun sudah mulai lebar-lebar, dan nanti akan kami bagikan juga tentang bagaimana cara perawatan kami ketika
tanaman perang sudah memasuki proses pembentukan katak dan proses pembesaran umbinya. Oke ya teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di video sore hari ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang kami bagikan bisa memberikan manfaat dan bisa menambah pengalaman serta ilmu untuk kita bersama. Tentunya kami selalu berusaha untuk inovasi, kami selalu berusaha untuk berimprove ya, untuk bisa lebih baik. Jadi mungkin langkah-langkah yang kami lakukan akan ada perubahan dari tahun ke tahun. Jadi kami ingin mencari kesempurnaan. Jadi belum tentu langkah yang kami lakukan di tahun ini akan kami lakukan di tahun depan. Bisa jadi nanti karena ada ilmu baru, maka akan ada inovasi yang baru juga. Oke, teman-teman, sementara bagi-bagi video dari kami keluarga Exmood sementara sampai di sini dulu. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.